Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu yang terdiri dari beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat adalah kata. Artinya yang tersusun dari beberapa huruf. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu dia tersusun dari beberapa huruf atau yang disebut dengan kata. Al-kalimat lafzun yadullu ala ma'na mufrad. Jadi kalimat adalah kata atau lafaz yang menunjukkan arti mufrad, tunggal. Wa hiya tanqasimu ila salasati aqsam, dan terbagi menjadi 3 macam. Ismun, fi'lun, wa harfun, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang isim. Isim artinya madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarin bi zamanin, yaitu isim adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi isim itu memiliki arti tersendiri dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Contoh, Muhammadun syari'un, ulumun, hiwayatun, sodiqun. Itu namanya isim ya, isim. Wa min alamatihi ayyaqbalal jar. Dan tanda-tanda isim itu dia menerima huruf jar atau tanwin. Atau nida, panggilan, atau alif dan lam, atau al-isnad, itu yang kata yang disandarkan. Jadi kalau isim ini dia tandanya itu dia bisa didahului dengan huruf jar. Misalnya fil fasli, fil madrasah, berarti isim. Kemudian ditanwin, misalnya madrasatun, kitabun. Semua kata bahasa Arab yang bertanwin berarti dia isim. Kemudian isim juga itu biasa diawali alif dan lam. Kalau misalnya sudah diawali alif dan lam, ulangnya, jika sudah isim itu apabila sudah diawali dengan alif dan lam, maka di akhir tidak bisa dipakai tanwin. Misalnya kitabun, itu ada bertanwin ya, karena dia tidak memiliki alif dan lam. Tapi kalau sudah diawali alif dan lam, tanwinnya dibuang. Misalnya al-kitabu, jadi pakai al-kitabu, bukan al-kitabun. Salah ya, jadi tidak bisa dikumpulkan antara tanwin dan alif dan alif dan lam, tidak bisa. Jadi kalau sudah dahulu alif dan lam, tanwin harus tidak pakai tanwin. Jadi tanwinnya dibuang, gitu ya. Kemudian fi'il itu madalla ala ma'nan fi nafsi muqtarinan bi zaman. Jadi isim itu adalah kata yang menunjukkan arti tertentu pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Jadi fi'il ya, fi'il. Maaf, kita bahas fi'il. Jadi fi'il ini yaitu menunjukkan kepada makna tersendiri, makna arti tersendiri pada dirinya sendiri. Kemudian dia berkaitan dengan waktu, berhubungan dengan waktu. Jadi jika kita bahas fi'il, maka kita udah tahu ini sudah dikerjakan apa belum atau lagi dikerjakan, gitu ya. Contohnya sakana yaskunu, askana, wa min alamatihi ayyakbala qad au sin au saufa au ta'ul fi'il au ta'ut ta'nis as-sakina au ya'il fa'ila au nun taukid. Jadi tanda-tanda fi'il juga itu dia selalu berharokat fathah.
Apalagi di fi'il, kalau dia menunjukkan fi'il madhi dia pasti berharakat fathah. Misalnya fataha, sakana, di akhir dia berharokat fathah. Kemudian selanjutnya fi'il itu dia bisa dimasuki oleh huruf qad, sin, saufa, ta'ul fi'il. Jadi ta'ul fa'il. Terus ta'ul fa'il, ta'ut ta'nis sakinah, misalnya katabat. Nah, taknya itu dia tak ta'nis sakinah. Kalau ta'ul fa'il itu tak menunjukkan aku, misalnya katabtu, aku sudah menulis. Nah, di sini tu'nya itu katabtu, taknya itu dia ta'ul fa'il. Jadi pelaku yang di situ yang disebutkan. Au ya'ul fa'ilah, atau ya fa'ilah. Kitabi, dorobani, atau nun taukid, atau dimasuki oleh nun taukid. Misalnya yaktubanna, dorobanna, itu namanya nun taukid. Kemudian huruf yaitu madalla ada makna fi ghairihi. Jadi huruf itu adalah kata yang menunjukkan arti bersamaan kata yang lain. Jadi huruf itu menunjukkan arti bersamaan dengan kata yang lain. Misalnya hal, wa, min, lam, walan, inna, walaysa lahu. Alamatu yatamayyazu biha kamalil ismi aul fi'li, dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi tidak ada tanda, tidak ada ciri-cirinya atau yang seperti yang sudah dijelaskan dalam isim dan fi'il itu dia pasti ada tanda-tanda. Kalau harf itu tidak, jadi dia cuma kata tertentu dan memiliki arti juga. Misalnya hal, apakah, dan dia tidak ada arti, tidak ada tanda di situ. Jadi huruf ini bisa dilihat di kamus. Contohnya ya, yang selanjutnya, ayyin aqsamul kalimat fil ibaratil atiyah. Tentukan pembagian kalimat dalam ungkapan berikut ini. Muhammadun tilmidun yata'allamu fis saffil asir. Jadi sebutkan mana isim, mana fi'il, kemudian huruf. Misalnya nih, Muhammadun berarti dia tergolong sebagai isim. Kemudian al-af'al yata'allamu. Al-huruf fi. Jadi hurufnya itu fi. Al-asma di sini ada dua ya, misalnya Muhammadun, tilmidun, itu juga isimnya, isim. Yata'allamu fis saffil asir. Saffir juga itu dia termasuk isim. Al-asir juga dia isim juga itu. At-talibatu yu'abbiru an sururihi al-baligh biliqa'i ma'asdiqaihi al-judud. Jadi asma di sini talib, yu'abbir itu fi'il, an sururihi, an ini dia huruf, sururihi itu isim, ya isnad, idhofah dia namanya. Ya. Kemudian untuk isim ya nomor selanjutnya, hadhihi shadiqati Halimah. Ini isim. Sumatera, Jombang, wahia taskunu itu fi'il, huruf fi baiti ammiha, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Jadi yang perlu kalian ketahui, isim itu kata yang tidak berhubungan, kata yang memiliki arti tersendiri, kemudian dia itu tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita menyebut namanya itu ya kita sebutkan kapan saja bisa. Misalnya Muhammadun, Fatimah, ya gitu. Tapi kalau fi'il, dia itu banyak macamnya. Ada 3 macam, ada fi'il.
madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Jadi fi'il ini yaitu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan dia berhubungan dengan waktu. Kemudian kalau huruf itu dia menunjukkan arti yang bersamaan kata yang lain. Jadi harfun ini kita bisa pahami jika dia sudah berada dalam satu kata yang lain. Ya, demikian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.